Mabar Minecraft bersama Abi. Pendengar, hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-muslim. Jam 8:40 di hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol game muncul baru kita akan masuk wordnya. Kita sudah login, sudah muncul nama akunnya, tinggal tunggu tombol game muncul baru kita masuk word. Memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Muncul tombol Al-Latif game, Australia. masuk word. Program wakaf perluasan lahan Masjid Semoga aman. Al-Latif Australia. Insya Nah, Allah, downloading lagi guys, menyebalkan. Semoga nggak lama ya guys. pahala mengalir abadi Kalau lama aku dan skip. rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 13200661266. Nomor rekening 13200661266 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf bukan sedekah biasa. Aku skip bagian ini karena terlalu lama ya guys downloadnya. Oke, proses download sudah selesai, sudah berada di tahap modify block locating server dan tampilan sudah berubah menjadi battle on bedrock. Tak lama lagi kita akan segera masuk ke wordnya. juga harus jadi perhatian karena tidak ada traffic light juga itu ada mempengaruhi kemacetan. Tapi di titik-titik tertentu yang memang ada traffic light dengan jumlah volume yang sangat padat waktu-waktu tertentu itu juga perlu manajemen khusus, begitu ya, supaya dia Lama juga nih di bagian ini. jumlahnya sangat padat, Jangan down lah. jalur-jalur tertentu. Jangan disconnect. Tentunya harus ada pengaturan, gitu ya, manajemen pengaturan yang tentu saja bisa juga Oke, sudah menggunakan selesai. teknologi kekinian. Oke, akhirnya bisa masuk guys. Itu dia informasi dari Wah, Ketua sudah malam DPRD sepertinya. Kota Bandung, Asep Mulyadi, yang mendorong pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi Ini mana terhadap guys, belum sistem kelihatan operasional apa-apa lampu nih. merah di setiap Dokter di persimpangan depan rumah jalan. loh. Udah masuk wordnya tapi nggak ada apa-apaan guys. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu Wah. yang tengah ramai Ringan. diperbincangkan. Ya, ada lemot nih internetnya guys. Nah, cepet mah di sininya yang lama guys. Nah, ada di dalam wordnya. Saya udah lihat videonya pendengar PR, laporan dari Teh Risa ya, yang tadi sempat menyampaikan putrinya jadi korban pelecehan dengan ditunjukkan alat kelamin oleh seorang laki-laki. Kejadiannya hari Minggu yang lalu. Saya mau ke line telepon, di line telepon ada Bu Fani. Selamat pagi Bu Fani. Ya, selamat pagi Teh Dona. Bu Fani pasti nyimak tadi ya yang disampaikan Teh Risa ya Bu Fani. Betul, ya. Aduh, saya sangat prihatin ya dengan orang tua yang mengalami menjadi korban gitu ya dari pelecehan tersebut. Biasanya saya mendengar PR FM ini ya biasalah seputar kemacetan dan yang sebagainya gitu ya. Tapi ini menjadi perhatian saya karena saya juga tinggal di sekitar situ gitu, di Marga Cinta. Jadi pas itu saya selalu melewat ke arah Logam atau Bima, Tembaga yang seperti itu. Kan jalannya kecil-kecil kan ya di situ tuh. Nah, karena mendengar itu lalu ada berita pelecehan seksual kepada anak di bawah umur itu sebenarnya membuka luka lama lah buat saya, Sedona gitu. Jadi saya juga pernah, tapi saya waktu itu SMA. Saya posisinya sedang naik sepeda, ada orang yang naik motor, nah seperti itulah, tapi tidak membuka celana atau apa, dia hanya memegang bagian-bagian yang sensitif lalu dia pergi gitu. Itu juga bikin traumatik. Tapi mudah-mudahan trauma anak ibu siapa ya? Bu Fani Tadi siapa Teh Risa? Teh Risa. Teh Risa. Oh ya, mudah-mudahan anaknya Teh Risa tidak berdampak lebih lanjut, jadi bisa pulih gitu dengan sendirinya. Bisa pulih lah ya.
dari rasa trauma tersebut ya tidak berdampak lebih lanjut terhadap perkembangannya dia gitu. Nah, mohon info juga Teh Dona, tadi itu anak-anak itu usia berapa tahun ya? Kelas 4 ada yang berarti kalau tadi diinformasikan kelas 4, kelas 5, kelas 6, berarti 10, 11, 12 mungkin ya. Nah, posisinya mereka tuh naik sepeda gitu atau naik apa? Satu naik sepeda, mereka main lagi bertiga naik sepeda listrik karena sewa naik sepeda listrik keliling-keliling. Nah, putrinya dari Teh Risa kebetulan lagi naik sendiri, yang dua lagi berboncengan di satu sepeda listrik. Baik. Nah, naik sepeda listrik yang kayak motor motor sepeda yang kecil itu ya? Iya. Sepeda tapi ada bisa digas gitu istilahnya. Oh iya betul. Nah, ini juga menjadi perhatian saya. Jadi mohon maaf ini tidak mengurangi rasa empati dan rasa prihatin saya terhadap anak-anak Teh Risa gitu ya. Ini himbauan buat orang tua yang lainnya juga terkait sepeda listrik Teh Risa. Teh Dona. Jadi memang di sekitar Logam itu banyak sekali anak-anak. Tadi pagi juga saya baru ketemu anak-anak kecil-kecil. Jadi mungkin umur 8 tahun, 7 tahun gitu ya, atau 10 tahun yang sudah mengendarai sepeda listrik gitu. Ini menjadi perhatian saya karena yang pertama saya sebagai orang tua juga itu melihat kok anak kecil ini udah berkeliaran dengan sepeda listrik gitu di jalan raya ya gitu, yang mana kan sebenarnya banyak mobil, banyak motor, terus itu kan sempit ya. Jadi kalau papasan antara motor dengan mobil juga itu akan berbahaya. Nah, ini anak-anak ini bahkan kakinya juga kalau saya lihat tuh nggak nyampe gitu. Mereka tuh sampai berdiri gitu. Nah, ini nih salah satunya mungkin jadi mangsa buat om-om tadi karena ngelihat mereka kesulitan berdiri, kesulitan dalam mengendarai gitu kan. Ini juga menjadi ya artinya ada beberapa faktor lah yang membahayakan. Yang pertama di jalan mereka akan berbahaya bertemu dengan kendaraan lain, membahayakan kendaraan lain baik dirinya maupun orang lain, dan juga pembegalan seperti ini karena kan masih di bawah umur ya. Bahkan kelas 4 itu anak saya aja umur 12 tahun yang mana tingginya sudah 160. Tinggi anak saya tuh 12 tahun, saya nggak kasih sepeda listrik karena secara emosi mereka tuh belum layak gitu. Karena sepeda listrik itu kan kebut ya. Sekali ngegas tuh bisa kebut gitu loh. Berarti ya mereka belum punya kesadaran emosi yang cukup lah. Saya juga nggak tahu peraturan untuk main sepeda listrik itu ada aturannya atau enggak sih gitu ya. Harus pakai SIM kah atau bagaimana begitu. Jadi kalau misalnya belum ada aturan ya kita lah sadar-sadar sendiri gitu, misalnya kalau mau naik sepeda listrik didampingi atau di taman yang terbuka luas begitu ya. Mungkin kalau dari saya benar-benar prihatin ya dari dua hal itu sih Teh Dona. Ini juga jadi perhatian banyak orang tua ya. Ini jadi perhatian banyak orang tua juga ya Teh ya. Halo, kedengeran nggak Teh suaranya? Oke, siap. Oke, Bu Fani hatur nuhun pisan sudah sharing di PRFM ya. Terima kasih banyak ya, mohon maaf kalau misalnya pernyataan saya menyakiti Teh Risa, tapi maksud saya tidak seperti itu. Saya benar-benar prihatin dan ini menjadi perhatian dan mudah-mudahan didengar oleh orang tua yang lain karena saya juga cemas gitu melihat anak-anak kecil main sepeda listrik gitu, dan bahkan ada jasanya lagi menyewakan. Wah, ini udah saya keterlaluan gitu. Oke, baik hatur nuhun Bu Fani, selamat aktivitas, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Sudah ada Bu Fani menyampaikan komentar. Ini juga ada interaksi dari siapa nih? Ada Bu Yanti. Kejadian itu pernah saya alami waktu SMA. Pulang sekolah jalan kaki rame-rame, ada 5-an lah. Pas sampai deket makam, ada orang manggil-manggil. Kita semua nengok. Nah, pas nengok, orang tersebut mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung lari ketakutan.
setelah kejadian itu kami selalu siap-siap, takut orang tersebut ada di situ lagi. Tapi setelah itu sampai lulus SMA nggak pernah ada lagi kejadian. Ada Kang Iskandar. Kang Iskandar, pelaku harus tertangkap dan dikenakan pasal pidana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi ingat, dan memang ya sebenarnya pas ada kejadian hal semacam ini mengingatkan kembali kejadian yang sama saya alami juga ya. Kalau tadi kan Bu Fani kejadiannya sama ya, jadi tiba-tiba pas lagi pulang dari sekolah ada yang menghampiri lalu memegang area sensitif, kemudian langsung lari. Mungkin dalam artian istilah yang dipakai sekarang ada kejadian mungkin begal payudara begitu ya, dan lain sebagainya. Waktu itu saya pulang berdua, masih kelas 4 dengan temen kelas 6 SD ya. Jadi waktu SD tahun 90-an lah itu mas, 90-an awal gitu. Kelas 4 dengan pulang bersama dengan teman yang rumahnya dekat juga, tapi ini kakak kelas, jadi kelas 6 SD. Waktu dulu masih ada matahari di Cicadas. Wah ini mah angkatan kapan tahu itu. Waktu pas di belokan situ tuh masih berdirinya adalah mallnya Matahari. Nah turun dari bis, kemudian sama kejadiannya saya hanya saksi ya mendengar PR. Jadi yang menjadi korban ini adalah teman saya. Tiba-tiba ada bapak-bapak menghampiri, kita lihat-lihatan terus bingung ada apa, mau apa, enggak pakai ngomong apa-apa, langsung tiba-tiba memegang bagian payudara dan langsung kabur. Walaupun sekarang kalau kebayangnya Cicadas yang sekarang kesannya tuh rame ya, waktu itu juga sebenarnya rame karena pulang sekolah jam berapa sih kalau nggak salah ingat, masih terang, jam sore mungkin sekitar jam 3, jam 4, tapi ada kejadian semacam itu dan ya dibiarkan. Nggak tahu ada yang melihat atau ada yang memperhatikan atau enggak ya, karena kan kita juga sibuk dengan pikiran masing-masing sebagai anak di usia itu adalah kelas 4 SD dan kelas 6 SD ya pendengar PR. Ya cuma itu juga cukup traumatik, walaupun bukan saya korban langsung tuh, tapi hanya sebagai saksi mata lah ibaratnya. Itu tahun 90-an awal. Kemudian Bu Yanti tahun 81-an ya. Bu Fani juga sama, kejadian sempat terjadi. Yang sebenarnya mungkin banyak korban-korban lain yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan semacam ini, tapi nggak speak up karena ya bingung juga nanti dianggap bahwa hal semacam itu adalah itu mah bukan apa-apa gitu. Padahal mungkin traumanya bahkan saya yang waktu itu kelas 4 SD masih ingat kejadiannya sampai sekarang. Padahal bukan korban langsung. Apalagi yang korban langsung ya, dengar PR. Traumanya pasti ada. Masih ada iklan belum keputar. Sebentar ya, kita kembali jeda dulu sejenak dengar PR. Tetap bersama kami. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Entrepreneurship, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan
dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran. Bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Canning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081-321-666-889 atau 0823-1656-8868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Mungkin gak ya kalau aku jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin orang sakit. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot. Saatnya menunjukkan keunggulan kita, memuliakan anak yatim dengan memberi kesempatan untuk mereka semakin dekat dengan cita-cita. Detik Peduli melalui program beasiswa pelajar unggul dan beasiswa tahfidz unggul siap menjadi jembatan mewujudkan generasi unggul yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sampaikan donasi terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah 860012643000 atas nama Darut Tauhid Peduli atau rekening BCA Transi 77721555533 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi dan informasi hubungi WhatsApp Center DT Peduli 0813-1712-1712 atau akses www.muliakanyatim.id. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Merapat menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM News Channel. Ada banyak informasi dari kawasan Bandung Raya dan sekitarnya yang PRFM akan terus hadirkan untuk Anda. Dan laporan yang masuk di 107,5 PRFM News Channel pada pagi hari ini, nanti kita akan lengkapi kembali tentunya untuk informasi yang masuk. Karena setelah ini ada rekan saya Nancy Krisna yang akan menemani ruang dengar Anda memasuki pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa menyampaikan informasi melalui line interaksinya PRFM 0818811075. Mangga, silahkan bisa sampaikan informasinya dari Anda. Tapi untuk kali ini pendengar PR, Dona Damerianya pamit. Terima kasih sudah menemani dari pagi hari tadi sampai sekarang memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mau mengudara menemani ruang dengar Anda. Nikmati juga ada penampilan Shalon 7 Lapang Dada. Selamat beraktivitas pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah gua kering tuh. Bukan dimasang. Ini kalau kayak begini suka agak susah nih guys buat dihancurin. Masa bingung lah guys gimana caranya. Kalau kayak begini tuh nggak bisa dihancurin pakai X, langsung nunduk gitu guys. Ini aku ngiting juga, mending ku pakai cara ini aja guys. Kayak yang begini tinggi biasanya dan banyak nih. Ini kan gak nempel, biasanya kalau yang gak nempel gini gampang buat dihancurin. Aku tuh sebenarnya lagi nyari game-game yang seru di Roblox, tapi nggak ada yang seru sih guys. Kalau ada yang seru paling menaik-naik, tapi aku nggak sempat mainin guys. Sekarang aku lagi fokus konten Minecraft dulu, karena Minecraft juga lagi seru.
Ya nanti dah kapan-kapan ku sempatkan buat bikin konten Roblox guys. Kalau kalian mungkin ada saran untuk aku main game apa di Roblox, silahkan komen aja guys di kolom komentar di video ini. Aku lagi mencari ide juga, mencari game-game yang menarik untuk aku mainkan guys. Aku malah jatuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar PR. Setelah 4 jam ditemani oleh Donna Dameria, saatnya sekarang saya yang menemani Anda. Insya Allah sampai dengan pukul 1 siang nanti. Pendengar PR, masih terus menghangat ya soal rekening yang nggak aktif 3 bulan, katanya bakal diblokir. Ini menjadi diskusi hangat kalau saya lihat sih di akun-akun media sosial gitu ya. Yang tidak kalah menghangat adalah konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polri berkenaan dengan kasus meninggalnya seorang diplomat ya di Jakarta, dan polisi salah satu poin yang disampaikannya adalah menyampaikan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kematian Arya Danu ya. Ini yang kemudian menjadi diskusi panjang juga kalau saya coba scroll media sosial. Kalau saya baca sih dari komentar-komentar yang masuk, masih banyak yang meyakini bahwa itu adalah tindakan pembunuhan.
Tapi beberapa juga ada yang menyampaikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan pihak kepolisian memang merujuk pada tidak adanya tindakan pidana. Nah, saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Karena nggak ada sih keterangan bunuh diri itu nggak ada gitu ya, cuman tidak ada tindakan pidana. Itu pendengar PR yang cukup menghangat ya. Di samping masih berseliwerannya IKN yang kian mangkrak, pendengar PR. Terus kalau Senin kemarin waktu saya siaran, itu kita berdiskusi banyak juga soal keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat rombel 50 siswa ya, yang membuat sekolah swasta ini juga menjadi sepi peminat. Oke, pendengar PR, kita akan langsung masuki saja headline news. Satu pembaharuan berita akan kami sajikan untuk Anda. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Pendengar PR, rekening pasif selama 3 bulan akan dibekukan. Hotman Paris mengatakan merepotkan masyarakat. Dari prfmnews.id, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, menyampaikan bahwa rekening yang tidak digunakan selama 3 bulan atau rekening dorman akan dibekukan. Dalam keterangan resmi PPATK menyampaikan keterangan mengenai kebijakan baru ini. Rekening dorman itu adalah sejenis rekening tabungan atau giro milik nasabah yang tidak digunakan untuk transaksi apapun dalam jangka waktu 3-12 bulan. Pendengar PR, yang melatar belakangi keputusan ini adalah pada tahun 2024 terdapat 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit judi online. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan langkah ini merupakan penerapan dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga pendanaan terorisme. Walaupun demikian, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terkait langkah pemerintah tersebut. Pendengar PR, pengacara Hotman Paris juga menanggapi kebijakan PPATK terkait rekening dorman. Menurutnya kebijakan ini dinilai merepotkan masyarakat, terutama masyarakat di daerah. Hotman Paris menyampaikan, bapak-bapak pejabat, kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu yang dibukakan rekening oleh anaknya, belum tentu dipakai sama ibunya. Apalagi orang di kampung, masa rekeningnya harus dibekukan. Dan itu melanggar hak-hak asasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak memakai atau dorman rekeningnya. Negara tidak berhak karena itu hak pribadi orang. Demikian penjelasan dari Hotman Paris Hutapea. Headline News PRFM. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah warga Kota Bandung mengeluhkan keberadaan angkutan odong-odong yang beroperasi di sekitar Jalan Braga dan Asia Afrika. Sebab hal tersebut dituding menjadi salah satu penyebab kemacetan di pusat Kota Bandung. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono Wibowo, menyoroti fenomena angkutan odong-odong ini sebagai bentuk kreativitas masyarakat. Menurut Sony, odong-odong dapat tumbuh di Kota Bandung karena masyarakat membutuhkan angkutan jarak pendek yang praktis. Oleh karena itu, alih-alih melarang mereka beroperasi, Sony menyarankan pemerintah untuk merangkul pengelola odong-odong. Kebutuhan ini itu tidak ditangkap oleh banyak pemerintah, ya kan. Kemudian perhubungan yang bisa melarang, tapi tidak bisa solusi gitu. Kalau memang odong-odong ini memang kebutuhan masyarakat, ya tinggal diinin aja gitu kan. Setiap kendaraan yang memang dimodif oleh masyarakat, tinggal masyarakat daftarkan ke Bandung, ya akan cari ke Dinas Perhubungan, ya, Jawa Barat, ya. Kemudian nanti akan dilihat keluar nanti surutnya atau surat rancang bangun segala macam seperti itu. Nah, soalnya dimungkinkan yang kayak gitu, cuman ya kan perhubungan juga pasti biasanya seperti dulu ingat nggak bandros ya. Bandros kan dulu kan buat bertingkat, terus kemudian dia dibiarkan begitu jadi kecelakaan ada yang jatuh orang dari atas ya, dari atas kan buat tingkat kan, akhirnya dilarang dipakai di atas. Kemudian orang pun mempertanyakan masalah izin dari rancang bangun untuk pariwisata tersebut ya. Udah akhirnya diurus segala macam. Nah, kan kayak gitu. Jadi artinya ini kita mau lihat sebagai apa fenomena ini gitu. Ini. Lebih lanjut, Sony pun berpendapat bahwa keberadaan angkutan wisata sebenarnya dapat dikolaborasikan dengan sejumlah program pemerintah Kota Bandung. Salah satunya yakni program Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan komunikasi dan komitmen dari Wali Kota Bandung untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Coba kalau dirancang, Braga Beken itu dikombinasikan dengan bandros, dikombinasikan dengan odong-odong. Oke, odong-odong diatur, kemudian distandarkan ininya kendaraannya, pemberdayaan buat masyarakat, itu bisa keren gitu. Nanti kalau misalnya Braga Beken sekalian aja Car Free Day 2 hari di kawasan Braga, itu bisa gitu ya. Kalau memang benar-benar ingin ngelihat ya secara utuh gitu ya, secara utuh ya, bahwa kebutuhan orang di alun-alun itu kan ingin wisata, ingin main segala macam, ya udah kita akomodasi gitu. PKL-nya tertibkan segala macam, bisa kok ya. Kuncinya cuma komunikasi wali kota dengan masyarakat, komunikasi wali kota dengan ormas-ormas yang menguasai Braga dan sekitarnya, ya, komunikasi dengan para parkir pelaku itu, ya, cari jalan tengahnya sama-sama menguntungkan. Bandungnya kawasan alun-alun tetapi juga masyarakat yang selama ini mengambil usaha di situ, kayak orang potret hantu-hantu Bandung ya, hantu atau superhero yang ngejejer di jalan Asia Afrika itu ditertibkan, jadi bagus. Itu dia informasi dari pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono Wibowo, dalam menanggapi fenomena angkutan odong-odong yang beroperasi di wilayah pusat Kota Bandung. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Back to the program. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, Maka Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. 107.5 PRFM News Channel. Sekarang
Sekarang sudah tanggal 30 Juli ya pendengar PR. Juli ini berakhir sampai dengan tanggal 31 ya. Dan udah gitu kita masuk ke bulan Agustus. Satu bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tidak mengenal agama ataupun lainnya, karena ini bukan hari raya, tapi adalah peringatan hari kemerdekaan. Dan tahun ini yang ke-80 ya, Masya Allah. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, pendengar PR. 17 Agustus 1945. Sekarang 17 Agustus 2025. Yang jadi pertanyaan saya itu adalah perayaan 17 Agustus nanti oleh Presiden Republik Indonesia, apakah akan sama kayak tahun kemarin? Apakah akan dirayakannya itu di IKN? Kalau tahun kemarin kan IKN ya, semuanya berpusat di sana. Sudah preparing semuanya, bahkan sampai ada kendaraan yang memang dikhususkan gitu ya. Pokoknya persiapannya luar biasa. Tapi saya coba cek untuk tahun ini kok kayaknya adem-adem aja gitu ya. Belum ada persiapan apa-apa di IKN. Jadi tahun ini apakah perayaannya kembali ke Istana Merdeka Jakarta? Karena kalau saya lihat coba di akunnya IKN juga belum ada persiapan apa-apa. Nah ini pendengar PR, kalau bicara soal IKN, ini Pak Prabowo sendiri juga memang sudah menghentikan sementara ya dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2024 lalu. Jadi orang sih bilang katanya ini akhirnya jadi mangkrak. Karena memang dari anggaran APBN-nya sendiri itu menghentikan dulu dana pembangunan di IKN. Ini berawal dari program presiden yang memang memerlukan efisiensi anggaran di beberapa sektor, termasuk yang tertahan itu adalah pembangunan IKN. Dan kalau dilihat memang masyarakat menganggap hal ini sebagai langkah yang cukup baik karena menilai ibu kota katanya nggak perlu dipindah. Tapi ada juga sih yang memang menyayangkan gitu ya untuk pembangunan IKN ini kalau dihentikan. Mereka menganggap pembangunan IKN ini bukan hanya sudah menghabiskan dana yang cukup besar, tapi juga mengorbankan hutan Kalimantan. Nah, pendengar PR, ada pernyataan apa pertanyaan ya dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menduga terjadi 24 dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian 8,57 triliun rupiah dalam pembangunan IKN kemarin. Itu pernyataan dari Indonesia, dari ICW ya, Indonesia Corruption Watch, dan ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, akhirnya juga angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurut Prasetyo Hadi, terkait pembangunan IKN ini, pihaknya menerima semua kritik dan masukan. Dia juga menegaskan kalau pemerintah memang berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN. Namun memang untuk saat ini ditunda terlebih dahulu karena memang program Pak Prabowo dalam efisiensi anggaran. Nah, pendengar PR, masih disampaikan oleh Mensesnek bahwa pembangunan IKN itu ditargetkan selesai dalam 3 tahun mendatang. Jadi IKN kini sedang dalam tahap pembangunan sarana prasarana kepemerintahan, khususnya untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu ya pendengar PR. Jadi kalau hasil dari ICW juga ada dugaan korupsi dalam pembangunan IKN itu hingga mencapai 8,57
triliun rupiah. Halo, selamat pagi Oma Muhtar. Kasihan dong niat mulia para pemulung, pedagang kecil nabung kecil-kecilan untuk berhaji bertahun-tahun. Apa ini bukan bulan lagi tidak diambil-ambil? Ayo mau diblokir. Tega bener hati nuraninya kemana. Kalau dikoruptor sampai markup dan sebangsanya yang bermiliar-miliaran. Iya Oma Muhtar, ini mengenai pembekuan rekening yang tidak aktif selama 3-12 bulan. Kalau kata Hotman Paris, katanya ini kok pejabatnya ngerepotin banget katanya. Dan itu adalah melanggar hak pribadi gitu. Mau melakukan transaksi atau tidak, itu nggak boleh main dibekukan seperti itu katanya Om Muhtar. Kan kasihan misalkan kayak ada orang tua gitu ya yang memang di kampung terus dibukain rekening sama anaknya, diisikan tabungan oleh anaknya dan itu terus disimpan. Masa mau dibekukan katanya. Aduh, ini resmi sudah disampaikan oleh PPATK ya Oma Muhtar ya. Waduh. Jadi kata Oma Muhtar katanya kasihan dong, apalagi untuk tabungan haji yang sudah disimpan mungkin bertahun-tahun. Masa katanya harus diblokir. Tega bener katanya hati nuraninya. Itu dari Oma Muhtar ya. Gak kayak para koruptor katanya, yang rekeningnya sampai miliar-miliaran, bahkan sampai di markup. Itu dibiarkan sajalah begitu ya, tidak ada kecurigaan. Alasan PPATK katanya agar tidak dijadikan rekening untuk jual beli rekening judi online dan lain sebagainya. Boya itu bisa diselesaikannya bukan pada tingkat nasabah yang harus diblokir ya Oma Muhtar ya. Silakan saja gitu. Kalaupun memang ada penyalahgunaan, itu diselesaikan di tingkat perbankannya saja gitu dengan pemerintah ya. Bukan kemudian kok kita yang diblokir gitu, nasabah kok jadi nasabah gitu ya. Yang kemudian harus diblokir rekeningnya. 107.5 PRFM. Fakta unik dan menarik. Terlalu sering begadang ternyata dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan tubuh. Selain membuat tubuh mudah merasa lelah, kebiasaan begadang juga dapat meningkatkan sejumlah risiko penyakit. Berikut ini 3 bahaya apabila Anda terlalu sering begadang. Pertama, mengurangi fungsi otak. Kurangnya jam tidur dapat menurunkan kewaspadaan, konsentrasi, dan kemampuan otak dalam memecahkan masalah. Bahkan, kurang tidur juga ternyata dapat menurunkan daya ingat seseorang. Kedua, menyebabkan masalah mental. Saat kekurangan tidur, tubuh akan lebih mudah mengalami stres. Hal ini lantaran hormon kortisol yang memicu stres akan diproduksi lebih banyak oleh tubuh. Jika terlalu sering begadang, hal ini dapat memicu terjadinya penyakit. Ketiga, memicu diabetes. Begadang dalam jangka waktu yang lama akan membuat metabolisme tubuh Anda terganggu. Hal ini dapat memicu masalah pada sekresi hormon insulin yang dapat menyebabkan munculnya penyakit diabetes pada tubuh. Itu dia 3 bahaya apabila Anda terlalu sering begadang. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat membantah kabar mengenai kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Adi Komar mengatakan, kebocoran data pribadi warga Jawa Barat yang diklaim akun X Digital Ghost adalah tidak benar atau hoax. Menurut Adi, Diskominfo Jawa Barat sudah melakukan investigasi dan penelusuran mengenai kebocoran data pribadi warga tersebut dan hasilnya tidak terjadi kebocoran. Jadi terkait dengan informasi bocoran data pribadi ya warga nyebar di media sosial X, itu saya sampaikan bahwa tidak terjadi kebocoran
terhadap data-data yang dikelola oleh Pemprov Jabar. Itu Kang Arya. Ya. Jadi saya coba telusuri dan saya investigasi dengan tim kami di Kominfo bahwa tidak terjadi itu. Lebih lanjut, Adi memastikan seluruh data pribadi warga Jawa Barat aman, lantaran pihaknya selalu melakukan upaya pencegahan dan mitigasi apabila terjadi kebocoran data. Yang pertama, kami kan juga punya SOP ya, kami punya SOP dan kami punya sistem. Jadi apabila memang terjadi atau apabila memang ada upaya-upaya peretasan dan sekalipun juga terjadi kebocoran, kami sudah mitigasi sebelumnya. Nah, kami tidak sendiri, kami juga berkoordinasi dan kolaborasi ya dengan instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di tingkat daerah. Itulah informasi dari Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, yang menepis kabar kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. People, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasu. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. 107.5 PRFM News Channel. Halo Kang Andre, selamat siang Teh Nancy. Mau menanyakan kalau kategori rekening aktif dan tidak itu seperti apa? Saya punya rekening cuma buat nerima gaji aja, terus dinolin dan pindah ke bank lain. Nuhun Teh. Baik, nanti ini juga banyak kok yang menanyakan mengenai hal tersebut ya Kang Andre. Nanti coba kita sampaikan informasinya yang disebut status rekening dorman tuh yang kayak gimana gitu ya. Karena ada juga yang perbankan, masing-masing bank itu berbeda. Ada juga yang seperti begitu batas dikatakan rekening dorman. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Prakirawan BMKG Bandung. Kita akan pantau dulu bagaimana info cuaca untuk pagi, siang, sampai dengan esok dini hari. Info cuaca. Pagi ini bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung bersama Ibu Neneng. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Neneng. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita Teh. Baik Bu Neneng, silakan untuk info cuaca hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Teh. Selamat pagi mendengar PRFM di mana saja berada. Kami informasikan update perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Untuk Bandung terlebih dahulu
berawan, sementara siang dan sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Demikian juga untuk malam hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan dini hari akan kembali awan dengan temperatur udara berkisar antara 21,4 hingga 31,8 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 58% hingga 88%. Angin bertiup dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah Jawa Barat hari ini menjelang siang hari nanti ada potensi hujan dan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran. Siang dan sore hari sebagian berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan dan sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Untuk malam hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Untuk dini hari prediksi berawan merata di seluruh wilayah Jawa Barat dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 55 km per jam. Kami informasikan juga perakilan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat untuk hari ini. Untuk perairan sebelah utara Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,3 meter. Sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 3,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan baik utara maupun selatan untuk tetap hati-hati dan waspada. Kami informasikan juga peringatan dini untuk hari ini kepada masyarakat, waspadai juga potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Waktunya sore hingga menjelang malam hari nanti pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis. Demikian Teh. Baik, jadi potensi hujan ringan hingga sedang berskala lokal masih memungkinkan terjadi, termasuk di wilayah Bandung Raya ya, Bu Neneng ya? Betul, Teteh. Baik, terima kasih info cuaca di PRFM, Bu Neneng. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teteh. Terima kasih. Iya, pendengar PR, info cuaca bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung. Jadi untuk di Bandung Raya sendiri, siang hingga sore masih ada potensi hujan ringan ya, berskala lokal. Di Jawa Barat juga sama, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang berskala lokal dengan suhu berkisar antara 19 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan di perairan utara Jawa Barat, ketinggian gelombang air maksimum di 1,3 meter, sedangkan di selatan maksimum pada 3,5 meter. Info cuaca. Pendengar PR, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Kang Andre. Tendensi rekening aktif atau tidak aktif itu seperti apa? Karena Kang Andre selama ini menerima gaji melalui rekening bank gitu ya, transfer, tapi mungkin langsung ditarik atau ditransfer ke bank lain dan dinolkan. Nah ini pendengar PR, status rekening dorman sekarang ini memang menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut rekening bank yang tidak aktif atau tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya akan disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing bank. Nanti kita akan lihat ya beberapa bank yang
menerapkan batas waktu rekening dorman ini. Tidak adanya transaksi debit ataupun kredit dari pemilik rekening ini jadi indikator utamanya. Jadi kalau Kang Andre setiap bulan menerima honor, berarti itu kan ada aktivitas masuk ke dalamnya gitu ya, aktivitas transfer atau juga misalkan menariknya kembali walaupun dalam posisi nol misalkan. Tapi nggak tahu nih, nggak semua bank biasanya bisa pada posisi nol ya, hanya bank-bank tertentu Kang Andre. Jadi tidak adanya transaksi debit ataupun kredit dari pemilik rekening itu menjadi indikator utamanya. Kalau merujuk pada PPATK, rekening dorman ini bisa terjadi karena memang tidak digunakan dalam waktu lama oleh si pemilik, baik itu disengaja ataupun tidak. Tapi rekening seperti ini beresiko tinggi katanya menurut PPATK untuk disalahgunakan, terutama jika penguasaannya telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuan nasabah. Jadi perlu dicatat pendengar PR, dorman ini adalah status administratif, jadi bukan sanksi ya. Namun rekening dengan status ini akan mendapatkan perhatian khusus dari lembaga pengawas karena potensi celah penyalahgunaan di dalamnya. Secara harfiah, istilah dorman sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidur atau tidak aktif. Jadi dalam konteks perbankan, istilah ini digunakan untuk menandai rekening yang tidak menunjukkan aktivitas atau tidur gitu ya dalam periode tertentu. Nah, ini PPATK menghentikan sementara transaksi pada rekening dorman. Ini berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan yang menemukan adanya penyalahgunaan rekening. Salah lu. Dalam pernyataan resmi PPATK menyebutkan kalau salah satu modus yang paling rawan adalah pengendalian rekening oleh orang lain. Nah, pendengar PR, rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu itu tadi ya disebut dengan rekening dorman. Dan rekening dorman adalah rekening yang tidak digunakan untuk transaksi gitu. Waktunya berapa lama biasanya tergantung kembali kepada banknya sendiri menerapkan itu. Biasanya rekening dinyatakan dorman kalau tidak ada transaksi debit ataupun kredit. Jadi patokannya dari situ aja sih pendengar PR. Kalau misalkan gini, saya nih menerima transferan setiap bulan gitu ya, atau seorang ibu menerima transferan dari anaknya tiap bulan, berarti kan itu ada aktivitas di dalamnya walaupun nggak diambil-ambil sama si ibunya. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Gitu. Ini yang sama sekali nggak ada masuk, nggak ada keluar, nggak ada debit, nggak ada kreditnya sama sekali. Seperti itu pendengar PR. Kalau saya coba kutip dari laman ekonomi tempo.co pendengar PR, ini ada ketentuan rekening dorman di beberapa bank di Indonesia. Kalau saya lansir dari laman ekonomi tempo.co, kalau untuk BRI sendiri, ya PT Bank Rakyat Indonesia Persero menetapkan batas waktu bagi rekening menjadi dorman itu adalah 180 hari tanpa melihat besaran saldo nasabah. Jadi artinya nasabah yang tidak melakukan transaksi apapun, termasuk kredit dan debit, selain biaya administrasi, kecuali biaya admin ya, selama 180 hari berarti berapa? 3 bulan ya, akan berubah status rekeningnya menjadi pasif. Kemudian kalau dari BNI, PT Bank Negara Indonesia menyatakan rekening tabungan akan menjadi pasif atau dorman bila 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi debit dan kredit. Makanya di dalam pernyataan PPATK-nya sendiri 3-12 bulan, karena ternyata kalau saya lihat dari masing-masing bank juga berbeda ya. Kayak BRI menyatakan dorman kalau 3 bulan tidak ada aktivitas gitu ya, debit atau kredit. Kalau BNI itu 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi debit dan kredit. Kemudian kalau BTN itu memberlakukan masa dorman rekening nasabah tidak digunakan bertransaksi selama 6 bulan ya. Selain itu kalau BTN terdapat denda yang dikenakan untuk rekening dorman. Misalnya untuk rekening BTN tabunganku sebesar Rp2.000 per bulan.
Dan kalau BCA Jatuh. sendiri menetapkan rekening bank milik nasabah menjadi dorman bila tidak ada transaksi selama 6 bulan. Gitu ya. Jadi kalau di BCA itu rekening BCA ada ketentuan saldo minimal. Oke. Kalau yang lain tidak ada ketentuan saldo minimal, tapi kalau tidak ada aktivitas sama sekali kecuali pendebitan untuk admin ya. Kalau di BRI dormannya 180 hari, BNI 6 bulan, BTN 6 bulan, BCA 6 bulan. Itu pendengar PR, informasi yang coba kami lansir dari laman ekonomi dari tempo.go. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendorong pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem operasional lampu merah di setiap persimpangan jalan. Pasalnya, lampu merah dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemacetan di Kota Bandung saat ini. Di Bandung ini kan jalannya relatif tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan, ya. Dan memang untuk memperlebar atau menambah ruas jalan juga pasti biayanya cukup besar, ya. Dan untuk hari ini dengan kondisi Bandung yang memang perkembangannya hari ini sudah menjadi kota jasa, ya dampaknya seperti sekarang begitu ya, terutama memang di titik-titik tertentu, di perempatan-perempatan ya, terutama hari ini kan yang sering keluhkan misalnya salah satu contoh misalnya di pas pintu masuk ke Bandung di Pasir gitu ya, kemudian di bypass Kiara Condong gitu ya, itu cukup lama juga traffic light-nya dan sebagainya, sehingga memang masukan ke kami juga banyak mempertanyakan terkait dengan traffic light yang itu juga menyumbang dampak kemacetan. Banyak faktor lain ya yang juga menyumbang faktor-faktor kemacetan tersebut. Lebih lanjut, Asep juga menyoroti penggunaan lampu merah di sejumlah titik di Kota Bandung yang belum optimal. Untuk itu, Asep pun mendorong Pemkot Bandung untuk menerapkan teknologi berbasis kecerdasan ke dalam sistem pengaturan lalu lintas. Kemacetan itu ada faktor yang memang tadi ya, jumlah volume kendaraannya sangat besar di titik-titik tertentu. Ada juga sebetulnya titik kemacetan itu bahkan ada yang tidak ada traffic light-nya. Ya, misalnya itu di daerah Cibaduyut, Mekarwangi, kemudian Muhammad Mekarwangi, kemudian ada beberapa titik-titik lain. Ini juga kelihatannya juga harus jadi perhatian karena ketidakadaan traffic light juga itu ada faktor mempengaruhi kemacetan. Tapi di titik-titik tertentu yang memang ada traffic light dengan jumlah volume yang sangat padat waktu-waktu tertentu, itu juga perlu manajemen khusus, begitu ya, supaya dia disesuaikan ketika memang jumlahnya sangat padat di jalur-jalur tertentu. Nah, tentu ini harus ada pengaturan, begitu ya, manajemen pengaturan yang tentu saja bisa juga menggunakan teknologi kekinian, begitu ya. Itu dia informasi dari Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, yang mendorong pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem operasional lampu merah di setiap persimpangan jalan. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. 107.5 PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et Mayora Natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau ONE. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya
siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui experiential learning program, exploring the culture and development of meaningful life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti creative entrepreneurship, galeri investasi, pengenalan investasi sejak dini, untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Canning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-st-aloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081 881 1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081 881 1075. 107.5 PRFM. Dari Jalan Asia Afrika, nomor 77 Bandung, 107,5 PRFM News Channel. Wilujeng Enjing Pahendrajat. Pahendrajat ini menemukan KTP ya dan kartu BPJS atas nama Nang. Alamatnya di Sumedang. Barangkali ada yang kehilangan atau mengenal, begitu ya, mangga bisa menghubungi Kang Hendrajat pada nomor 0888 021 52508 atau bisa juga menanyakannya melalui redaksi PRFM. Ya, jadi ada KTP dan juga kartu BPJS atas nama Nang ditemukan oleh Pak Hendrajat. Ini alamatnya di Sumedang. Bisa menghubungi 0888 021 52508. Itu pendengar. Oke, kembali kepada rekening dorman. Ini nama dorman ini jadi ini ya. Jadi terkenal sekarang. Saya juga sebenarnya pengen tahu kalau di negara lain tuh kayak gimana sih sistem rekening dorman ini. Apakah mereka punya regulasi yang lain atau mungkin sama dengan kita soal rekening dorman ini. Jadi kalau kita lihat ke Jepang ya pendengar PR, kalau kita lihat di Jepang itu mereka itu mengizinkan rekening dorman dipakai untuk kegiatan sosial. Jadi di Jepang juga ada dikenal dengan rekening dorman dan itu bisa dipakai untuk kegiatan sosial. Kemudian di sejumlah negara lain ini juga menetapkan waktu kriteria rekening dorman itu adalah 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun tidak ada aktivitas debit ataupun kredit, maka bisa dikatakan rekening dorman. Ya, di beberapa negara seperti itu. Kemudian kalau untuk pemblokiran sendiri, ini menurut beberapa negara dinilai tidak efektif karena rekening dorman tidak selalu dipakai untuk kejahatan.
Jadi pendengar PR, masalah rekening dorman ini, atau rekening menganggur, atau rekening tidur, yang tidak digunakan bertransaksi selama beberapa waktu, dikenal juga memang di sejumlah negara. Tapi setiap negara itu punya cara berbeda dalam menyelesaikan masalah ini. New Subject PRFM. Pemerintah Kota Bandung melarang keras sekolah negeri melakukan praktik jual beli perlengkapan sekolah secara paksa kepada siswa atau orang tua murid. Bagi sekolah negeri maupun komite sekolah yang masih menjual paksa seragam dan buku LKS kepada murid atau orang tua siswa, akan langsung diberikan teguran dan dimintai keterangan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron menjelaskan, menjual perlengkapan sekolah secara paksa bertentangan dengan prinsip dunia pendidikan yang tidak memperbolehkan adanya komersialisasi, apalagi sampai membebani orang tua siswa. Jadi intinya hal itu ya tidak boleh dilakukan. Dan kami terus melakukan upaya. Si Dede berisik lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Kota Bandung. Dan kalau terjadi berarti ada konsekuensi. Kemudian akan tidak hanya tegur, kalau emang betul-betul itu terbukti, ada pemaksaan. Si Dede dan di aplikasi sebelah. Fisik. Nah itu ada konsekuensi itu. Kita akan tidak lanjuti apa yang menjadi kebijakan Pak Wali Kota Bandung. Demikian informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, terkait pemerintah Kota Bandung yang melarang keras sekolah melakukan praktik jual beli perlengkapan sekolah secara paksa kepada siswa atau orang tua murid. New Subject PRFM. Patroli 86. Patroli 86. Pemerintah sedang menjalankan proses perbaikan jembatan Dayakolot baru dengan target penyelesaian pada 6 September 2025. Oleh karena itu, Polresta Bandung memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas atau Wakasat Lantas Polresta Bandung, AKP Agus Budi, menghimbau masyarakat yang melintas agar tertib dan mengikuti arahan petugas. Selama masa perbaikan jembatan, petugas lalu lintas akan disiagakan di lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan memberikan panduan kepada para pengemudi. Kami mengimbau kepada seluruh warga Banjaran maupun warga sekitar yang akan melintas di jembatan, sekali lagi untuk tertib lalu lintas. Apalagi saat ini kita masih melaksanakan operasi patuh berbahaya ke-27 ini. Tentunya ikutin apa yang memberikan penunjuk arah dari kami. Bila petunjuk arah itu diikutin, insya Allah untuk volume kemacetan akan turun. Kemudian laka lantas pun akan turun. Itu yang kami harapkan adalah kolaborasi dari kami dengan warga setempat yang melintas di sekitar jembatan. Baik. Demikian informasi dari Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas atau Wakasat Lantas Polresta Bandung, AKP Agus Budi, terkait perbaikan jembatan Dayakolot di Kabupaten Bandung. Patroli 86. Kesalahan guys. Patroli 86. PRFM News Channel. Pendengar PR, terima kasih untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung mendengarkan radio PRFM. Saya mau menyapa dulu ada Teh Nining. Kata Teh Nining, PPATK dibubarkan sajalah kalau hanya akan menyengsarakan rakyatnya. Kemudian Kang Didi Herdiaman menyampaikan yang harus dibekukan itu rekening para koruptor, bukan rekening masyarakat. Kang Asep menyampaikan tanah nganggur dirampok negara, rekening nganggur diblokir, orang nganggur dicuekin terus tuh oleh negara. Ini dari Kang Asep ya. Oke. Kan yang jadi kekhawatiran kita itu adalah kalau misalkan posisi tabungan kita dalam posisi dorman atau tidur, dibekukan ya, bukan ditutup. Dan katanya sih kata PPATK kan ini bukan sanksi gitu ya, tapi
membekukan. Terus kalau misalkan rekening kita nggak aktif, itu dampaknya seperti apa? Dianggap tabungan ini kan tadi pasif ya, atau dorman ini. Apakah masih bisa mengambil uang? Nah, jadi kalau misalkan Anda memiliki rekening yang memang sudah tidak pernah digunakan bertransaksi, tadi masing-masing bank beda-beda ya waktu dormannya, Anda bisa mengaktifkannya kembali dengan mudah gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya tentu saja Anda harus meminta kembali untuk mengaktifkannya. Nah, ini yang ditanggepin sama Hotman Paris ya, kok jadi ribet katanya, jadi meribetkan nasabah dengan hal ini. Jadi pendengar PR, rekening tabungan itu dinyatakan pasif atau dorman itu antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Artinya kalau dia lagi pasif atau lagi tidur, lagi dorman, ini tidak ada transaksi debit dan kredit. Tapi kalau untuk biaya administrasi itu tidak termasuk dalam kegiatan transaksi. Kemudian juga biasanya akan ada denda saldo minimum. Kemudian juga akan ada pajak dan bunga dan berlaku untuk biasanya nilai saldo berapapun yang ada di rekening. Jadi penyebab dari rekening dorman itu biasanya karena memang jarang digunakan. Rekening yang jarang digunakan karena memiliki beberapa rekening. Biasanya kalau tabungannya banyak tuh pasti ada yang nggak aktifnya ya. Sama mungkin ya Anda dengan saya. Jadi misalkan dari PRFM menerima gaji, transfernya via bank A gitu ya. Terus nanti mungkin kalau ada yang di tempat lain gitu menerima gaji dari banknya yang berbeda B gitu. Terus kadang kita harus mentransfer sejumlah uang kepada keluarga orang tua dengan bank yang berbeda. Akhirnya kita punya banyak rekening bank gitu, dan itu biasanya akan membuat lama-lama ada rekening yang kemudian tidak aktif atau dorman. Dengerin yang mana sih? Pusing banget dengerin. PR rekening dorman atau yang pasif tetap masih bisa menerima transferan ya. Jadi kalau dari sini masih bisa menerima transfer yang masuk ya, tapi biasanya untuk mengambilnya kembali itu perlu kita mengaktifasikannya kembali ke bank tersebut, itu pendengar PR. Jadi Anda bisa mengunjungi bank yang memang dorman tersebut, kemudian juga Anda bisa aktifkan kembali. Nah, untuk mencegah rekening pasif atau dorman ya harus ada transaksi ya. Padahal maksud kita nabung kan untuk nggak banyak dipakai ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di beberapa bank beda-beda ya. Tapi ada bank juga pada posisi dorman itu masih bisa menerima transfer. Cuman kalau untuk mengambilnya kembali itu perlu mengaktifkannya kepada pihak perbankan. Demikian pendengar PR, ada Kang Yanto. Sebenarnya selama ini tiap bank sudah ada ketentuan rekening dorman. Betul sekali. Saya pernah karena saya ada satu rekening bank yang memang nggak jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai karena memang sudah ada rekening lainnya. Terus pas saya coba ngecek gitu ya, pas saya coba ngecek kok itu dalam posisi pasif gitu. Tapi nggak ditutup sih, kalau mau ngeaktifin lagi harus ke customer service-nya gitu ya Kang Yanto ya. Jadi sebenarnya selama ini memang sudah ada ketentuan dorman ini, umumnya ada denda per bulannya selama rekeningnya dorman. Tapi masing-masing berbeda untuk minimum saldo ya. Untuk mengaktifkan kembali relatif mudah, ada yang tinggal lakukan transaksi, biasanya setor, atau ada juga yang harus datang ke CS-nya. Nah waktu itu saya Kang Yanto nggak bisa, harus ke CS-nya. Jadi waktu itu saya tahunya rekening saya dorman tuh Kang Yanto. Jadi saya menerima transfer ke nomor rekening yang
dulu pernah saya kasihin. Terus dia ngechat bahwa udah transfer. Saya bilang ke nomor yang mana? Oh, nomor ini, oke. Gitu, pas saya mau ngambil ya di ATM karena nggak pakai m-banking, saya coba ngambil di ATM, nggak bisa. Padahal ATM-nya masih berlaku. Ternyata pas saya ke customer service, itu masuk ke dorman. Jadi karena lama nggak dipakai transaksi. Tapi kalau nerima mah bisa nerima. Tapi nanti itu ada batas waktunya lagi ya, Kang Yanto ya. Kalau udah sampai saldonya nggak ada ya otomatis itu akan ditutup rekeningnya. Oke, nah saya ke bagian yang harus datang ke CS-nya. Jadi walaupun udah terima transferan, tetap aja gitu nggak bisa ditarik tunai. Mungkin bedanya sekarang rekeningnya diblokir sehingga prosedur pengaktifan kembali lebih ribet. Nah itu dia. Jadi betul sekali Kang Yanto, memang dorman ini sebenarnya sudah ada sih. Kalau misalkan Anda tuh kalau buka rekening tabungan itu kan suka ada di kertas-kertasnya itu kan, persetujuan tanda tangan itu sebenarnya sudah ada di situ. Cuman mungkin selama ini memang aktif mungkin ya. Kalau saya pernah merasakan sekali memang gitu. Halo Kang Kin Sanubari, selamat pagi. Oh, wilujeng siang Teh Nancy. Wilujeng siang, tos siang ya, tos tabu 10. Dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat saterasna. Amin. Cuaca di Subang dan sekitarnya cerah, cukup panas di 31 derajat Celcius, padahal Subang ya, tapi sampai 31. Aduh. Jalan raya di Subang menuju arah Bandung dan arah Jakarta lancar terkendali. Terima kasih Tenensi atas informasi dan ulasan seputar rekening dormannya. Turut menyimak dengan seksama PRFM melalui streaming. Hatur nuhun Kang Kim Sanubari. Streamingnya cukup baik ya. Jadi pendengar PR kalau nggak bisa dengerin PRFM melalui gelombang radio karena berada di luar kota, di luar negeri, itu bisa dengerin lewat streaming seperti Kang Kim Sanubari. Ada yang akan menuju ke Subang, cuacanya cukup cerah, lalu lintas juga cukup lancar ya. Baik yang menuju Bandung ataupun Jakarta, cuma suhunya lumayan 31 derajat Celcius. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Halo, selamat pagi pendengar PR. Berikut kami hadirkan untuk Anda Headline News dan masih bersama saya, Nancy Krishna. Pendengar PR menjelang baik kami ulangi kembali. Pendengar PR, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi atau PDP yang mandiri dan kuat. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa 29 Juli kemarin, menyusul mencuatnya dugaan kebocoran data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat yang diperjualbelikan di forum dark web. Pendengar PR, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, Oleh menyebut bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Menurutnya, tanpa kehadiran lembaga perlindungan data pribadi, penegakan hukum atas pelanggaran data menjadi tidak efektif, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan sulit dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terkait dengan insiden dugaan kebocoran data warga Jawa Barat, Oleh menilai bahwa kejadian ini merupakan peringatan serius terhadap lemahnya sistem keamanan siber nasional. Ia pun meminta agar pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya terfokus pada penanganan insiden, tapi juga melakukan investigasi menyeluruh
atas penyebab kebocoran yang berulang. Oleh juga menekankan pentingnya langkah edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kebocoran data serta perlindungan diri secara digital. Menurutnya, institusi publik harus segera melakukan audit keamanan siber secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pendengar PR, sebelumnya pada Rabu 10 Juli 2025, pukul 16.33, sebuah akun anonim di media sosial X mengklaim telah mengantongi data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Akun ini menyindir lemahnya sistem keamanan, data pemerintah, serta tangkapan layar dari sebuah forum dark web yang menampilkan tawaran basis data lengkap termasuk nama, alamat, NIK, email, hingga pekerjaan, serta menggunakan logo resmi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan bahwa data yang disebut bocor bukan berasal dari sistem resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di Gedung Sate pada Senin 28 Juli kemarin. Ia pun menyebutkan bahwa tim dari Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Jawa Barat telah melakukan penelusuran dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran sistem maupun pembobolan data yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Headline News PRFM. Mendengar PR, kita masuki interval kedua. Untuk Anda yang akan berinteraksi, silahkan bisa menggunakan hotline PRFM. Kalau mau terhubung langsung dengan tim redaksi melalui fix phone, Anda tinggal menelpon 022 422 1075. Kalau mau lewat WhatsApp atau SMS juga boleh. Anda bisa terhubung ke nomor 081 881 1075. Sebuah lagu kami hadirkan dulu untuk Anda. Andre Taulani dan Ayu Ting Ting, Nurlela. Kenapa lagi nih ngemot dah internet nah? Stick di mana lagi? Ini jadi juga ada ketiganya guys. Itu yang di rumah itu. Udah malam. Simpen-simpen dulu kali gua. Udah 4 nih jumlahnya. Stick banyak banget deh. Mau sekarang sih stick mah.
banyak banget stick dah. Stick. Saya bikin lagi stick banyak banget. Dulu dah. Bentar habis nih ngomong nanam dulu nih kalau masih keburu. Pendengar PR mengantarkan kita pada pukul 10:12 menit. Nah ini pendengar PR ada tanggapan juga ternyata dari anggota Komisi 11 DPR RI Melsias Markus ya, yang memberikan pendapatnya terkait pemblokiran rekening pasif kemarin saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta. Disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI ini. Update di rekaman 1 jam 32 menit ini. Pada jam 10:13 menit ini pakai HP adik aku tinggal kejahatan keuangan oleh Pusat lagi sih guys, dan Analisis Transaksi 37%. atau PPATK. Tapi waktunya buat nanam-nanam ya guys. Jadi alasan nggak setujunya itu kalau menurut Melsias Markus karena yang dilakukan oleh PPATK itu harus punya landasan hukum yang kuat untuk melakukan kebijakan ini. Karena pemblokiran rekening oleh PPATK itu sama aja dengan mengatur penggunaan uang pribadi orang. Itu ya pendengar PR. Dan dia juga berpendapat sebagian orang menaruh uang di rekening pribadi dan gak dipakai itu pasti punya alasan tertentu. Ada kemungkinan orang-orang ini sengaja untuk menabung di rekening yang dinyatakan pasif tersebut. Ini kalau terkait dengan ketentuan rekening yang tidak aktif terus diblokir, anggota fraksi dari Partai Golkar ini meminta PPATK untuk menjelaskan ketentuan tersebut. Jadi menurutnya bahwa langkah penghentian sementara rekening dorman oleh PPATK dilakukan katanya kan untuk mencegah kejahatan keuangan. Nah ini diminta begitu untuk bisa menjelaskan secara landasan hukumnya. Katanya bisa jadi kan orang tuh nggak diambil sampai berbulan-bulan itu karena alasan memang untuk ditabung gitu, nggak untuk dipakai konsumsi ya pendengar PR. Baik, nanti kita juga akan coba hadirkan lagi. Ini udah atau belum ya? Oh ini sedang ada ini ya, uji emisi gratis nih pendengar PR ya. Nanti kita akan coba cari tahu seperti apa uji emisi gratis yang ada di Kota Bandung. Tetap bersama kami di PR FM. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Frogs. Suzuki Frogs menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDV, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Frogs dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tank body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Frogs dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Frogs lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Frogs menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Frogs? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Frogs, marvelous at every mile. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam.
Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. 107.5 PRFM. Pendengar PR, jadi dari hari kemarin, dari hari Selasa 29 Juli sampai dengan besok itu ada uji emisi gratis. Tapi ini untuk roda 4 saja ya di Kota Bandung. Nanti kita akan coba bertanya langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oke, dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Kota Bandung, Pak Darto ya, terkait pelaksanaan uji emisi gratis untuk roda 4 di Kota Bandung ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Darto. Selamat pagi, Waalaikumsalam Tenansi dan pendengar PRFM dimanapun Anda berada. Baik, ini katanya dari kemarin tuh udah ada uji emisi gratis di Kota Bandung. Betul demikian Pak Darto? Iya betul, kita akan menggelar selama 3 hari, dimulai dari hari kemarin, kemudian hari ini, sampai dengan hari besok, Teh Nancy. Jadi ini udah masuk di hari kedua ya Pak? Benar, Teh Nancy, ini hari kedua, kita menggelar di Astrabis yang di Soekarno-Hatta, lokasi pertama. Lokasi yang kedua yang di Jalan Buah Batu yang depan Jalan Gajah, persimpangan Jalan Gajah, dan yang terakhir itu di Jalan mana Teh yang di depan Wiataguna? Pajajaran. Di depan Wiataguna. Pajajaran, betul. Oke. Iya. Oh, jadi tempatnya memang berpindah-pindah berbeda. Selasa kemarin ada di Astrabis Soekarno-Hatta, hari ini ada di Jalan Buah Batu setelah Jalan Gajah, dan untuk besok itu ada di Jalan Pajajaran di depan Sentra Wiataguna. Demikian Pak Darto ya? Bukan Tanasi. Jadi 3 tempat itu akan berlangsung selama 3 hari. Jadi kita gitu. Untuk 3 hari, Tanasi. Oh, dikirain Selasa di sana, Rabu di Buah Batu, Kamis di Pajajaran. Jadi hari ini untuk yang Soekarno-Hatta, Astrabis juga bisa dipakai. Betul. Sudah berlangsung di 3 tempat itu dari mulai tadi jam 8 hingga nanti jam 4 sore, Tenancy, begitu. Oh gitu. Jadi artinya dalam 1 hari itu langsung ada 3 tempat ya Pak? Benar, Teh. Oh, iya. Itu Teh gratis. Oke. Saya pikir tadi Selasa di mana, Rabu di mana, enggak ya. Jadi memang bisa ke Soekarno-Hatta, ke Pajajaran atau ke Buah Batu ya Pak Darto ya. Oke. Ini dalam rangka apa nih uji emisi gratis? Katanya ini hanya khusus roda 4 saja Pak. Benar, Teh. Jadi kita akan menjaga langit Kota Bandung tetap biru begitu. Sebenarnya isu besarnya adalah efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca itu yang intinya adalah pencemaran udara di Bandung Teh. Penyebab utamanya adalah dari knalpot kendaraan yang kita tumpangi setiap hari. Karena itu upaya yang paling mungkin dilakukan adalah kita harus mengurangi emisi gas buang dari knalpot setiap kendaraan yang kita menggunakan. Demikian Teh Nancy. Baik. Terus kalau dipilihnya kenapa roda 4 saja, padahal kan roda 2 juga banyak gitu mendominasi lalu lintas di Kota Bandung ini Pak Darto. Ya, peralatan yang kita miliki itu tuh memang untuk roda 4, dan dari data kita mengatakan memang terbesar itu memang roda 4 begitu, karena cc-nya cukup besar, kemudian emisinya justru yang paling perlu dijaga itu adalah roda 4 tadi. Baik. Jadi yang punya emisi gas buangnya memang relatif lebih besar di kendaraan roda 4 Pak Darto Dari ya. situ mulu. Iya, pendengar PR, saya sedang berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Kota Bandung, Pak Darto. Pak, ini langsung ada pertanyaan dari Kang Ahmed katanya. Punten mau tanya ke Pak Kadis, syaratnya apa saja Pak? Terus untuk uji emisi ini untuk kendaraan
apa saja atau mungkin jenis tahun berapa atau yang memang CC-nya seperti apa? Oke, jadi syaratnya adalah pertama harus punya kendaraan. Namun tegaduh kendaraan sampai nguji naon, nguji kesetiaan. Kedua, kendaraannya teh usia minimalnya setelah 3 tahun dari usia baru. Jadi kalau belum 3 tahun rasanya sih belum perlu diuji emisi. Begitu Teh Nancy. Oke, jadi kendaraan roda 4 yang usia minimalnya 3 tahun dari waktu ini ya keluar kendaraan tersebut ya Pak ya? Benar. Oke. Kalau belum 3 tahun rasanya belum diuji. Iya. Kita yakini bahwa sistem kombustennya masih bagus sehingga emisinya dipastikan masih terjaga tendensi. Oh, oke. Ini khusus untuk kendaraan pribadi saja, Pak? Oh enggak, justru kemarin sebelum kita launching di area publik itu beberapa kantor pemerintah kita sudah lebih dulu untuk melaunching bahwa pengukuran emisi gas buang itu dimulai, dan itu secara rutin hampir di seluruh kantor pemerintah di Kota Bandung, terutama yang di bawah Kota Bandung, itu sudah dilakukan uji emisi sehingga setelah ada lulus uji emisi itu dipasangi stiker lulus uji emisi dan diberikan sertifikat. Oh gitu. Oke, jadi nanti setelah uji emisi ada stikernya, terus juga dikasih sertifikat kalau itu lolos ya Pak? Betul. Kalau tidak lolos tidak dapat sertifikat. Kalau juga tidak dapat stiker lolos uji emisi begitu. Nah ini kalau yang nggak lolos terus diapain Pak? Nah, kalau yang tidak lolos itu tidak bisa parkir terutama di area-area parkir milik pemerintah kota. Misalnya di balai kota, di kantor-kantor pemerintah. Itu tidak bisa parkir di area gedung pemerintah begitu Teh. Okay. Nah, kalau kendaraan publik itu kalau tidak lolos itu tidak akan diberikan sertifikat dan tidak akan diberikan stiker, sehingga sama dia tidak bisa parkir di tempat-tempat area parkir yang dikelola oleh pemerintah. Dan ini yang pentingnya Teh. Iya. Kalau tidak memiliki sertifikat lulus uji emisi, nanti pada saat perpanjangan atau pembayaran pajak itu Teh akan dikenakan pajak emisi. Nah, jadi itu menambah beban untuk pemilik kendaraan. Nah, kalau yang sudah memiliki sertifikat lolos uji emisi itu nanti tidak akan dikenakan pajak emisi. Oh, oke. Tendensi. Kalau boleh tahu berapa pajak emisi Pak? Berapa persen? Masih digodok di level provinsi dan di Bapenda sendiri ya. Pajak kendaraan bermotor itu dikelola oleh pemerintah yang lebih tinggi. Belum selesai guys. Bisa lama-lama ini kita closing guys. Berarti ini udah mau tinggal dikit guys. Terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi itu memang sudah mulai diterapkan Teh. Oh gitu. Baik, saya juga baru dengar ada pajak emisi. Jadi memang harus dipersiapkan ya Pak, kendaraan kita ini bersih dan juga lolos untuk uji emisi. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Kang Januar. Katanya Teh tolong tanya kalau setelah diuji emisi hasilnya tidak bagus gimana, apa yang harus dilakukan. Nah itu kalau misalkan nggak lulus, tadi kan sanksinya itu tidak akan dapat stiker, nggak dapat sertifikat, nggak dapat izin untuk parkir di gedung-gedung pemerintah. Bahkan nanti ketika ada perpanjangan pajak akan terkena pajak emisi. Nah ini kalau begitu apa yang harus dilakukan kata Kang Januar katanya nih Pak Darto? Ya, jadi mumpung masih ada uji emisi gratis, tolong dimanfaatkan. Dan nanti kalau tidak lolos uji emisi itu akan diberikan saran-saran oleh petugas kami yang ada di lapangan yang sudah bekerjasama dengan beberapa bengkel. Nanti akan diberikan saran atau diberikan tindakan terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Harus diapain ini? Apa yang disetel, apanya yang diperbaiki, itu nanti akan diberikan saran-saran di lapangan. Demikian. Oke, jadi masalahnya apa nanti bisa kemudian kita perbaiki ke bengkel dengan tadi catatan referensi dari petugas ya Pak Darto ya. Oke, ini dari Kang Nino katanya Pak Kadis, punten untuk uji emisi ini apakah nanti tiap bulan ada atau periodik atau seperti apa katanya nih Pak? Ya, kami secara rutin setiap tahun menggelar uji emisi ini. Nah,
sebagai contoh, hari kemarin itu mencapai 400 kendaraan yang sudah kita uji dan lolos uji emisi. Kemudian hari ini per jam berapa tadi itu sudah mencapai 150 kendaraan yang sudah kita berikan stiker dan masih ada beberapa hari terakhir. Namun demikian Teh, apabila publik menghendaki ini diperpanjang waktunya atau seperti apa, nanti bisa dikomunikasikan hingga nanti pemerintah kota akan mendiskusikan lebih jauh. Kalau ada publik tetap menghendaki ini diperpanjang, kita akan cek visibility-nya. Demikian Teh Nasi. Baik. Kalau misalkan lagi pas kebetulan misalkan memang program ini udah selesai, pemilik kendaraan bisa melakukan uji emisi ini di mana? Apakah di bengkel yang sudah ditunjuk ataukah kemana nih Pak? Ya benar, kalau program ini sudah habis, itu akan publik boleh melakukan uji emisi secara mandiri di beberapa bengkel. Hampir di sebagian bengkel-bengkel yang di Kota Bandung itu memiliki alat uji emisi. Namun yang perlu dicatat itu tidak gratis kalau langsung ke bengkel teteh, itu tidak gratis dan harus berbayar, dan tarifnya sesuai dengan jenis kendaraan dan tahun kendaraan. Oke. Karena itu mumpung masih ada gratis, tolong dimanfaatkan oleh warga Bandung. Silakan diuji kendaraannya, emisinya itu gratis. Kalau diuji emisi mandiri itu sama juga dapat stiker sama sertifikat nggak Pak? Benar, sama Teh. Jadi kita sudah kerja sama bengkel. Nanti kalau yang lolos uji emisi itu akan diberikan stiker tanda lolos uji emisi dan diberikan sertifikat. Baik. Ini untuk target jumlah kendaraan yang diuji emisi aja selama kegiatan ini berlangsung. Anggaplah Selasa, Rabu, Kamis ini. Berapa kendaraan nih Pak Darto? Kita menargetkan di angka 1.500 selama 3 hari ini Teh. Artinya rata-rata kita akan berusaha mencapai target sebesar 500 kendaraan per hari. Kemarin itu baru tercapai 400 kendaraan. Artinya slotnya masih lumayan ada, maka kepada warga Bandung silakan dimanfaatkan uji emisi ini mumpung masih gratis. Baik. Pak Darto, ini untuk uji emisi ini satu kendaraan ini memakan waktu berapa lama? Terus kalau pengen nih kayak sekarang mungkin ada yang sedang berkendara, itu apakah harus ada pendaftaran dulu atau sistem antriannya seperti apa Pak? Ya, di lapangan harus menyesuaikan Teh. Kalau misalnya ternyata animenya cukup besar, tentu akan diatur antriannya dan petugas kita di lapangan sudah siap, termasuk dengan petugas dinas perhubungan. Kalau tidak ada antrian berarti itu bisa dalam waktu hitungan menit saja. Tapi kalau antriannya panjang ya tentu memerlukan kesabaran ekstra dari pemilik kendaraan warga Kota Bandung. Demikian Teh. Baik. Pak, ini berlakunya berapa lama sih Pak si sertifikat Habis ini kita, ini? karena baterai pedik udah mau habis, kita keliling-keliling dulu ya guys sebelum kita closing. 2025 ini akan dipasang stiker hingga bulan berapa begitu. Nanti di stiker itu terbaca ini Teh tahun berapa dan di bulan berapa begitu Teh. Berlaku, maaf tadi terputus, berapa lama Pak biasanya maksimum? Kita cari dulu. Baik. Stikernya itu terbaca nanti ini lolos ujinya tahun berapa dan berlaku hingga tahun berapa itu nanti kelihatan. Baik, Pak, ini ada pertanyaan kembali dari Kang Taufik, katanya untuk informasi jadwal itu bisa dicek di mana katanya Pak? Itu apa? Ya, mohon dipantau di Instagramnya Dinas Lingkungan Hidup. Di sana kami sudah mempersosialisasikan tanggal berapa saja, kemudian titiknya di mana saja yang tadi kita sudah sebutkan, itu sudah kita sebarkan lewat media sosial Instagramnya juga atau media sosialnya Dinas Lingkungan Hidup pohon Kota guys. Bandung. Baik. Pak, nanti kalau misalkan DLH ini udah punya data hasil uji emisi lah begitu ya, walaupun sampelnya nggak boleh dibilang nggak sebanyak dengan jumlah kendaraan yang ada, itu nanti data hasil uji emisi ini akan dimanfaatkan untuk apa, Pak Darto? Ya, kita akan cari tahu berapa kendaraan dari sampel tadi itu yang lolos uji emisi dan berapa yang tidak lolos. Kemudian apabila tidak lolos itu deviasinya berapa banyak gitu. Nah, itu data itu akan kita olah untuk menjadi bahan kebijakan selanjutnya. Apakah kita perlu membuat kebijakan
kerusakan yang lebih besar, Pohon-pohonnya sebagian udah ada yang tumbuh. atau bagaimana? Yang penting kita akan lihat nanti aja guys. Pengen cek-cek ini nanti aja kan tentu aku lama guys ceknya. Ini next video aja aku akan coba cek lagi ya kalau aku inget. Ini cek dulu baterai. Dengan misalkan kebijakan transportasi atau perizinan kendaraan di Kota Bandung ya Pak ya. Udah guys lah. PTPN aku udah mau habis, tinggal 21%. Jadi sekian dulu video saya dan bermain game Minecraft ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi yang tunggu di video selanjutnya. Tunggu, aku lupa guys. Aku udah mau closing. Tapi aku udah satu orang lupa. Ya ini mau. Terutama di kantor-kantor pemerintah Aku paling begitu teh. aku simpan dulu. Terakhir Pak Darto silakan mungkin bisa menyampaikan agar masyarakat juga berpartisipasi ya dalam kepedulian lingkungan udara di Kota Bandung melalui uji emisi kendaraan ini Pak. Oke, kita ulang lagi ya guys closingnya. Ayo kita bikin langitnya semakin biru. Salah satu caranya. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini bersama Abi. Jangan lupa comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi yang tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 1000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromen Hai Sempurna pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kemudian selagi ada uji yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, manfaatkan itu. Sebab kalau uji emisi secara mandiri di bengkel-bengkel itu tentu berbayar dan itu lumayan biaya pengecekan emisi.